ini kami akan mengupas kisah karomah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah murid dari tokoh Banten yang sangat terkenal, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani atau disebut juga dengan Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, atau yang sekarang menjadi Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Lahir dengan nama Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Beliau adalah keturunan ke-12 dari Sultan Banten, Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Jika ditelisik lebih jauh, nasabnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecerdasannya, dalam usia 8 tahun, ayahnya mengirimkannya ke beberapa pesantren di Jawa. Beliau pertama mendapat bimbingan dari ayahnya, kemudian berguru pada Kiai Sahal Banten, dan setelah itu ia mengaji kepada Mbah Yai Yusuf Purwakarta. Pada usia 15 tahun, beliau sudah mengajar banyak orang. Karomah yang beliau miliki terlihat dari usia sebelia itu. Murid-muridnya setiap hari terus bertambah banyak. Pada usia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji dan berguru kepada sejumlah ulama terkenal di Mekah. Dari sekian banyak gurunya, yang paling berpengaruh membentuk karakternya saat di Mekah adalah Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid Al-Betawi, dan Syekh Ahmad Dimyati. Tersebut juga dua ulama besar dari Madinah yang mampu merubah cara berpikirnya, yaitu Syekh Muhammad Khotib dan Syekh Ahmad Zaini. Karena kecerdasannya, beliau begitu banyak menghasilkan karya tulisan berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Pada perkembangannya, kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani dijadikan bacaan wajib pada semua pesantren di Pulau Jawa. Kitab fikih karya beliau yang paling terkenal di kalangan santri di Pulau Jawa adalah Syarah Uqud Al-Lujain fi Bayan Hukuk Al-Zaujain. Bahkan pada perkembangan selanjutnya oleh ulama Indonesia, beliau dianugerahi gelar Bapak Kitab Kuning. Selain terkenal dengan kecerdasannya, ulama besar dari Banten ini juga pernah menjadi imam di Masjidil Haram pada tahun 1819 sampai 1897 Masehi. Beliau juga terkenal dengan karomah-karomah yang beliau miliki sejak masih remaja. Dikisahkan pada saat ia berkunjung ke salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan, yaitu masjid yang didirikan oleh seorang keturunan cucu Rasulullah, Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Ia menyalahkan penentuan kiblat yang dibuat oleh Sayyid Utsman. Tentu saja Sayyid Utsman kaget karena ada seorang anak yang tidak kenal menyalahkan penentuan kiblat yang ia lakukan. Terjadilah diskusi antara mereka dan satu sama lain saling bersikukuh dengan pendiriannya. Saat kesepakatan tidak bisa diraih, Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman, dirapatkan tubuhnya agar saling mendekat. Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas, sementara kiblat masjid ini agak ke kiri? Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap Ka'bah, ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Utsman termangu. Ka'bah terlihat jelas saat ia melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Syekh Nawawi. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja di hadapannya dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dengan karunia itu, dimanapun ia berada, ia dapat melihat Ka'bah dengan penuh hormat. Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh An-Nawawi. Diceritakan pula bahwa suatu ketika beliau menulis kitab dalam sebuah perjalanan karena tidak ada lampu yang menerangi. Ia menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Saat itu ia berada di rumah-rumahan di atas punggung unta. Pada saat itu ide-idenya untuk menulis begitu deras mengalir.
maka ia memohon kepada Allah untuk menjadikan telunjuk kirinya sebagai lampu ketika ia menuliskan ide-ide tersebut. Kitab yang ia hasilkan dari perjalanan itu adalah kitab Maroki Al-Ubudiyah, Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah. Harus ia bayar dengan cacat pada telunjuk kirinya karena menimbulkan bekas yang tidak pernah hilang. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat di Mekah pada usia 69 tahun, tepatnya pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau dimakamkan di makam Ma'la di Mekah, bersebelahan dengan makam anak perempuan Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq, Asma binti Abu Bakar Asy-Syiddiq. Karena ada kebijakan dari pemerintah Arab untuk menggali kuburan siapa saja yang setelah melewati 1 tahun untuk diambil tulang belulangnya untuk dikuburkan kembali disatukan dengan tulang belulang mayat dari luar kota, maka dilakukan penggalian pada makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah makam beliau mencapai 1 tahun, para petugas penggali dibuat terkejut. Bukan tulang belulang yang mereka temukan, melainkan satu jasad yang masih utuh, tidak kurang dari satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti pada jasad yang lain. Bahkan kain kafan penutup jasad tidak robek atau tidak lapuk sama sekali. Para petugas itu pun berlarian berhamburan untuk melaporkan kejadian ini kepada atasannya. Sang atasan akhirnya menyadari bahwa makam yang digali bukan makam orang sembarangan. Akhirnya pemerintah Arab Saudi mengambil langkah strategis dengan melarang pembongkaran makam tersebut. Jasad kemudian dikuburkan kembali seperti sedia kala, sampai saat ini tetap berada di Ma'la, Mekah. Demikian beberapa karomah yang dimiliki ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan barokah dari ilmu yang diberikan oleh Syekh An-Nawawi. Amin amin ya rabbal alamin.